Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya saya absen dulu ya. Bapak Edwin, gimana Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak Farhan Tri Arsyad, sehat Pak? Sehat. Mas Budi, Bapak Budi, sudah sarapan belum Pak? Kok terlihat agak lemas? Iya. Bapak Aprilino, sehat Pak? Kalau langsung beda ya, seharusnya kita kerja dulu Pak. Iya Pak. Jadi Jadi ya, bapak-bapak sudah ada yang kenal dengan saya? belum. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan mencoba memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya cukup singkat, Raden Mas Muhammad Wisnu Teguh Nugroho. Biasa dipanggil dengan Pak Wisnu juga boleh, Pak Nugroho juga boleh, Pak Teguh juga boleh, silahkan gimana enaknya bapak-bapak aja. Asal jangan Pak Muhammad Pak, agak berat tuh kan. Pak Raden terlalu diskriminasi nanti. Tempat saya lahir di Jakarta 29 Juli sekitar 31 tahun yang lalu. Nomor handphone saya adalah 08567584 768. Jadi kalau bapak-bapak ada keperluan yang mendesak atau keperluan apa saja supaya tali silaturahmi kita tidak putus, kita bisa saling berhubungan. Alamat saya di Jakarta ada di Jalan Cendrawasih nomor 11 RT 005 RW 01 Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sedangkan alamat saya yang terbaik adalah di tempat kerja saya di Serang, yaitu Permata Bandar Asri Blok A2 nomor 2 Pocok Jaya Serang Banten. Pekerjaan saya sebagai calon instruktur IT di Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang. Sementara saya ditempatkan di bagian penyelenggara. Mungkin itu saja, ada yang mau ditanyakan Pak? Status belum menikah Pak, alhamdulillah. Harus tetap disyukuri Pak. Jadi kalau teman-teman butuh email apa saja akan saya coba tuliskan email saya. Jadi seperti bisa dilihat email saya adalah muhammad.wisnu@gmail.com. Jadi untuk kepentingan apapun bisa melalui email ini. Selanjutnya sebelum mengawali materi, ada yang tahu apa itu HTML? Mungkin Pak Farhan, Mas Budi, Pak Ino, Pak Erwin. Jadi HTML adalah bahasa pemrograman tingkat dasar yang digunakan untuk membuat sebuah web. Jadi dasar untuk membuat sebuah web intinya adalah di HTML. Sedangkan ada yang ngerti dengan ini? Siapa bapak ini? Mungkin pernah ketemu di jalan Pak? Penemunya mungkin. Ya betul. Kurang lebih Mas. Jadi betul dia adalah penemu HTML, yaitu Tim Berners-Lee. Dia adalah penemu HTML dan pembuat World Wide Web sekaligus ketua konsorsium World Wide Web. Dia lahir di London, kalau saya tidak salah, 5 Juni 1955. Selanjutnya, ada yang pernah melihat ini logo apa? Mas Erwin mungkin bisa menyebutkan salah satu. Yang itu pasti YouTube Pak. Nah, itu sekali yang ini ya? Iya, punya YouTube Pak. Nah, bukan namanya Yusuf Pak. Mas Farhan? Facebook Pak. Betul, jadi ini yang Facebook Pak Ino? Ya sebelahnya Twitter Pak. Betul sekali. Jadi ini adalah jenis-jenis media sosial yang ada sampai saat ini kurang lebih seperti ini. Kenapa saya tampilkan ini? Jadi pada dasarnya untuk membuat sebuah web yang dinamis, yang bernilai jual tinggi seperti website ini dibutuhkan pengetahuan mengenai HTML yang sangat mendasar. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai
susunan dokumen HTML. Jadi kita akan mempelajari susunan-susunan di dalam pembuatan HTML. Tujuan dari pelatihan ini, saya harapkan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak-bapak sekalian kompeten untuk yang pertama mengidentifikasi tag umum yang digunakan pada HTML, selanjutnya mendeskripsikan karakter dokumen pada HTML dan membuat dokumen HTML sederhana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ada yang mau ditanyakan mengenai tujuan? Kita mulai saja, langsung masuk ke materi. Ada yang bisa menjelaskan apa sih HTML? Ya, tadi baru tahu. Ya. Jadi HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, bahasa yang digunakan untuk menampilkan informasi di web browser, disimpan dalam format teks reguler dan mengandung tag-tag yang memperintahkan web browser untuk mengeksekusi perintah yang ada. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, HTML dibuat oleh tim Berners-Lee, yaitu pria asal London. Sampai sejauh ini, clear? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Saya rasa cukup jelas ya. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai elemen HTML. Jadi di dalam dokumen HTML itu didefinisikan dengan menggunakan elemen-elemen HTML. Elemen HTML adalah semua yang terdapat di antara start text sampai end text. Ini adalah contoh dari elemen HTML. Jadi elemen HTML dalam sebuah dokumen HTML selalu diawali dengan tag pembuka dan tag penutup yang nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dan di dalamnya adalah isi elemen. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menuliskan di papan tulis sebuah dokumen HTML sederhana. Jadi seperti Bapak Ibu bisa lihat, Bapak-bapak bisa lihat di depan, yang dimaksud dengan HTML adalah yang saya garis bawah. Yaitu kalau pada papan tulis adalah kalimat latihan, kata latihan dan kalimat belajar HTML. Sampai saat di sini ada yang mau ditanyakan, Mas Budi? Kenapa Pak? Besar kecil pengaruh apa? Oh iya, di dalam menulis script HTML, penulisan huruf besar atau huruf kecil mungkin kita biasa mengenal dengan nama case sensitif, itu tidak berpengaruh. Jadi kenapa saya tulis huruf besar? Supaya lebih mudah terlihat aja. Tapi pada dasarnya tidak pengaruh pada penulisan huruf HTML. Next ya. Tag HTML. Ada yang tahu tag HTML itu apa? Jadi tag HTML adalah label yang digunakan untuk menandai awal dan akhir dari suatu elemen HTML. Tag HTML memiliki format yang sama, diawali dengan kurang dari dan diakhiri dengan tanda lebih dari. Diawali dengan tanda kurang dari dan diakhiri dengan tanda lebih dari. Secara umum ada dua tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Jadi selalu berpasangan mereka seperti manusia. Lalu yang membedakan antara tag pembuka dan tag penutup adalah adanya tanda slash pada tag penutup. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di papan tulis. Jadi tag HTML adalah label yang digunakan. Ini adalah termasuk tag. Sebentar.
Seperti bisa kita lihat di papan tulis, yang saya lingkari merupakan tag HTML. Tag HTML, tag head, dia selalu berpasangan. Tag HTML berpasangan dengan tag slash HTML, tag body berpasangan dengan tag slash body. Lalu yang membedakan adalah adanya tanda slash pada tag penutup. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Erwin, Mas Farhan, Mas Budi? Pak Ino? Selanjutnya, kerangka dokumen HTML. Jadi dalam setiap penulisan dokumen HTML itu tag yang pertama harus kita tuliskan adalah tag HTML, lalu selanjutnya adalah tag head, dilanjutkan dengan tag title, ditutup dengan tag title. Tag title ini nanti akan menampilkan judul yang akan ditampil di tab pada browser atau dengan kata lain judul web. Lalu tag head seperti saya jelaskan tadi ditutup dengan tag slash head. Selanjutnya tag body, yaitu isi yang akan ditampilkan dalam web tersebut. Dan diakhiri dengan tag slash body. Dia selalu berpasangan ya, tag head, tag title. Perbedaannya adalah ada slash. Dan yang terakhir tag HTML ditutup dengan tag slash HTML. Ada yang mengerti dari tag head? Dari tag head sampai tag slash head itu termasuk dalam bagian apa? Section apa? Bapak? Jadi dari tag head sampai tag slash head itu disebutnya dengan head section. Lalu dari tag body sampai tag slash body ada yang sudah tahu disebut dengan apa? Disebutnya dengan body section. Jadi pada dasarnya ada dua macam, yaitu head section dan body section. Untuk lebih jelasnya mungkin gambaran ini akan lebih menjelaskan. Jadi head section di situ terdapat informasi mengenai judul situs web maupun address site, di mana head ini biasanya tampil pada bagian tab dari browser. Sedangkan yang kedua adalah body section, biasanya berupa isi dari dokumen HTML yang akan ditampilkan. Jadi ada head, kepala dan body badan. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan Pak Belino mengenai apa yang sudah saya jelaskan? Mas Budi, Mas Farhan? Web itu apa Pak? Kenapa? Web itu apa? Web www itu. Oh, www yang tadi. Jadi www itu merupakan tempat berbagi informasi. Itu merupakan sebuah media untuk kita berbagi informasi, bisa apa saja, bisa foto, musik, bisa berjualan pun di sana seperti ada Kaskus, berniaga dan lain-lain. Jadi intinya adalah tempat media untuk manusia berbagi di internet. Medianya adalah World Wide Web. Itu pun ada yang mengaturnya, yaitu World Wide Web Consortium. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kesimpulan pada materi ini saya akan mencoba menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan apa-apa yang telah saya jelaskan tadi? Pembuatan struktur HTML, Ya, bagus sekali. Ada yang lain mau mencoba menambahkan? Jadi ada 3 kesimpulan kurang lebih. Yang pertama, elemen HTML adalah semua yang terdapat di antara start text sampai end text. Kalau di papan tulis ini latihan dan belajar HTML, itu namanya elemen HTML. Sedangkan secara umum tag yang digunakan dalam HTML adalah tag pembuka dan tag penutup. Yang saya jelaskan tadi, mereka selalu berpasangan, HTML dengan tag HTML, head dengan tag head. Lalu yang ketiga, kerangka dokumen HTML terdiri dari head section dan body section. Kalau di papan tulis kita bisa lihat ini termasuk dalam head section, sedangkan yang ini adalah body. Ada yang mau ditanyakan mengenai kesimpulan? Ya Pak, apa sih bedanya Pak? Kalau konsumen dari halaman 1 dan halaman 2 itu start tag sampai dengan tag untuk hanya bahasa awalnya beda. Kalau jadi yang pertama itu elemen HTML, saya mencoba menjelaskan
Kedua, secara umum Pak, secara umum mereka itu selalu berpasangan. Jadi yang pertama dari HTML, yang kedua penekanannya mereka selalu kalau ada pembuka ada penutup. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan apa yang telah saya ajarkan kepada bapak-bapak sekalian. Ini akan saya bagikan job sheet, harus dikerjakan. Lalu ini adalah materi ajar yang saya telah sampaikan supaya Bapak bisa mengulang di rumah. Ini bisa dibaca-baca Pak, materi ajar saya. Ya, sambil dikerjakan saya akan mencoba melakukan penilaian praktek Bapak-bapak sekalian. Yang di papan tulis sudah bisa dicatat, boleh saya hapus? Gimana? Ada kesulitan? Ya, saya rasa teman-teman semua sudah menguasai mengenai struktur HTML yang telah saya ajarkan. Selanjutnya, supaya saya bisa mengetahui sampai mana perkembangan teman-teman sekalian, saya akan mencoba melakukan evaluasi. Dievaluasi lembar soal di halaman depan, sedangkan lembar jawaban di halaman belakangnya. Tolong nama dilengkapi. Waktunya 1 menit untuk evaluasi. Ya, tulis nama, jangan lupa. Sudah selesai? Ya, saya rasa cukup. Marilah kita bahas soal ini. Ditukar dulu dengan teman sebelahnya. Kita masing-masing mencoba aja. Kalau sudah ditukar, bisa kita koreksi. Yang pertama, kepanjangan acaranya adalah B, hypertext mata language. Sedangkan yang kedua, eksistensi dari halaman web, yaitu ekstensi maksud saya adalah ekstensi dari halaman web yaitu .html. Yang ketiga, media yang digunakan adalah Notepad C. Lalu
perintah yang paling pertama dalam mengawali pembuatan HTML adalah home tag HTML. Yang kedua, dalam pembuatan HTML kita menggunakan bahasa yang menggunakan kategori menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi, C badan dari HTML. Itu untuk skor satu soal yang dari 20, jadi jumlah benar dikali 20. Mungkin bisa saya minta Pak. Terima kasih. Saya rasa saya lihat Pak Abdulino 100, Pak Budi 100, Pak Farhan juga 100, Pak Erwin 100. Luar biasa. Jadi dari hasil evaluasi saya rasa teman-teman sudah cukup menguasai. Untuk pendalaman materi saya akan mencoba memberikan tugas tambahan. Seperti ini bisa dicatat. Jadi tugas tambahannya mencari macam-macam tag dalam HTML dan fungsinya. Tugas dibuat dalam bentuk Microsoft Word dan dikirim ke email muhammad.bisma@gmail.com. Paling lambat saya terima besok jam 5 sore Pak. Ya. Sebelum saya tutup Pak, ada sedikit kata-kata bijak. Jadi orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang yang masih belajar, orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi bila bapak-bapak ingin memiliki masa depan yang cerah, teruslah belajar, jangan pernah berhenti. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan siang ini berdoa mulai. Berdoa